Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang para siswa sekalian. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dasman dalam mata pelajaran ekonomi di kelas 12. Para siswa yang saya banggakan, kembali saya lanjutkan kembali materi kita pada pertemuan terdahulu tentang persamaan dasar akuntansi, yang mana pada pertemuan terdahulu pada video sebelumnya kita sudah sampai tanggal 10 September 2016 ya. Kita lihat sampai tanggal 10 September 2009. Bagaimana para siswa sekalian? Sudah pernah mencoba? Sudah dicoba? Apakah akuntansi itu susah, sukar, atau sulit? Enak kan? Akuntansi itu gampang kan? Nah, kalau siswa sekalian betul-betul berminat dan ingin dengan sungguh-sungguh mengerjakannya, tidak ada yang tidak bisa. Karena bisa itu karena biasa. Ya. Oke, para siswa sekalian, sekarang kita lanjutkan tanggal 12 September diterima pembayaran kontrak rias pengantin 5 juta rupiah. Ya, diterima pembayaran kontrak rias pengantin 5 juta rupiah. Berarti ini adalah pendapatan. Kalau diterima pendapatan berarti pendapatan bertambah. Pendapatan itu menambah modal, maka fungsi kita sekarang adalah modal ya. Jadi yang 5 juta ini modal dari nilai kontrak yang seharusnya diterima senilai 25 juta. Nah, 25 juta. Jadi lagi diterima pembayaran kontrak rias pengantin 5 juta rupiah. Ulangi, 5 juta rupiah diterima dari nilai kontrak yang seharusnya diterima senilai 25 juta rupiah. Nah, ini apa artinya para siswa sekalian? Ini artinya kita menerima pendapatan dari hasil rias pengantin senilai 25 juta. Nah, kalau pendapatan berarti itu menambah modal. Maka ini sedang kita akan masukkan ke kolom persamaan dasar kita. Ini 25 juta. Sementara yang kita terima hanya baru 5 juta. Berarti kalau kita terima 5 juta berarti kas kita bertambah. Kas kita bertambah sebesar 5 juta rupiah. Nilai kas kita bertambah. Nah, dari seharusnya yang kita terima 25 juta. Nah, berarti yang 25 juta itu berupa pendapatan. Berarti masih ada tersisa 20 juta. Nah, di mana 20 juta itu? Dari 5 juta, 25 juta dikurangi dengan 5 juta. Baik, sekarang kita lihat. Perhatikan. Pada tanggal 12 September. Terdapat di kolom kas 5 juta. Kenapa 5 juta? Karena tadi kita menerima 5 juta rupiah. Kemudian ada piutang 20 juta.
kita tambah, berarti piutang kita bertambah 20 juta. Ya. Mana tadi? Nah, berarti ini harta. Nah, sekarang kemana pengaruhnya? Karena dia pendapatan, tentu modal juga bertambah 25 juta. Ya. Masih mudah bukan? 5 juta, kemudian 20 juta piutang, 5 juta. Nah, kalau kita cek ini 25 tambah 20, 25, dan ini 25 juta. Berarti sampai sini kita masih sama. Nah, kalau kita cek jumlahnya masih tetap sama. Oke, baik, kita lanjut. Kita lanjutkan tanggal 14 September. Menerima cicilan pelunasan piutang 2.500.000. Artinya menerima cicilan piutang 2.500.000. Nah, berarti kita terima lagi. Kalau kita terima, berarti kas kita bertambah. Makanya kita masukkan ke kas bertambah. Nah, apa yang kita terima ini? Piutang. Otomatis piutang kita berkurang. Jadi dalam hal ini, untuk transaksi yang ini, hanya yang berubah itu kelompok harta saja. Kas kita bertambah, piutang kita berkurang. Oke, sekarang kita lihat, kita catatkan. Tanggal 14 September. Kas bertambah 2.500.000. Nah, akibat apa kas ini bertambah? Karena kita menerima cicilan piutang. Maka piutang kita berkurang 2.500.000. Nah, tidak ada pengaruhnya ke sini. Karena di sini yang berubah adalah harta saja. Satu sisi harta bertambah, di sisi lain harta berkurang. Oke, baik, kita lihat pencatatan tanggal 18. Bagaimana cara mencatatnya tanggal 18? Kita lihat. Nah, kas berkurang 750.000. Kemudian modal berkurang 750.000. Kenapa tadi kas berkurang 750.000? Nah, kita lihat. Tanggal 18. Tanggal 18 September membayar biaya perawatan kendaraan kantor 750.000. Nah, membayar biaya, berarti ini kas kita berkurang. Jadi kalau kita membayar biaya, maka perubahannya yang terjadi adalah harta berkurang berupa kas, kemudian modal berkurang berupa kas karena biaya. Yang mengakibatkan modal itu berkurang adalah adanya biaya. Oke, bisa dipahami? Kita lihat tanggal lagi tanggal 18. Nah, ini dia kas berkurang 750.000. Kalau kita bayar, dan modal pun berkurang 750.000. Ya. Lanjut. Tanggal 24. Ya. Anissa mengambil uang 1.500.000 untuk kepentingan pribadi. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, di sini seperti saya katakan tadi, berarti Anissa selaku pemilik usaha jasa salon ini, dia mengambil uang 1.500.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, di sini lagi, berarti ini namanya prepay, pengambilan pribadi. Nah, kalau prepay apa yang terjadi? Kalau prepay berarti kas berkurang, modal juga berkurang. Ya, apabila terjadi prepay, maka sudah pasti pencatatannya adalah kas berkurang. Kenapa? Karena yang diambil uang kas. Ya, makanya uang kas. Makanya di sini kas kita berkurang sebesar 1.500.000. Nah, kalau kas berkurang, otomatis karena dia prepay, modal juga berkurang. Oke, kita lihat proses pencatatannya. Saya mengambil tanggal 24 September. Nah, ini dia. Kas berkurang 1.500.000. Kan? Berkurang 1.500.000. Kas berkurang 1. Oke, kita kembali tanggal 24. Anissa mengambil uang 1.500.000 untuk kepentingan pribadi. Sama kita ketahui, kepentingan pribadi ini adalah prepay. Nah, dengan demikian Anissa mengambil uang kas, maka kas kita berkurang. Nah, kalau dia prepay, otomatis modal kita berkurang. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Bisa kita lihat di sini. Tanggal 24, kas berkurang 1.500.000, kemudian modal juga berkurang 1.500.000. Jadi sama, kas harta berkurang 1.500.000, modal juga berkurang. Kita jumlahkan lagi. Nah, ini jumlahnya sama 17. Ini bukti dari awal 1840.
dikurang 1.500.000 dapat 17.340.000. Nah, ini tetap ada perubahan, tidak ada perubahan. Dan juga modal juga mengalami perubahan. Oke, kita lanjut. Gimana? Susah atau enak belajar akuntansi? Mudah kan? Mudah belajar akuntansi itu. Lanjut, kita tanggal 26. 26 membayar gaji pegawai salon 2.500.000. Nah, ini sama dengan pencatatannya dengan tanggal 18 ya. Karena sama biaya ya. Tanggal 18 sama dengan tanggal 6. Beda tanggal 18 nah, tanggal 26 sama. Itu kalau kita bayar gaji udah pasti kas kita berkurang. Kita tadi kolom kas tapi kas berkurang 2.500.000. Kemudian modal juga berkurang 2.500.000. Kita lihat tanggal 26 ya, tanggal 26. Nah, ini dia kas berkurang 2.500.000. Nah, kemudian apa lagi yang berkurang? Tentu modal berkurang 2.500.000 ya kan. Nah, jadi tinggal catat ini doang. Nanti kita tinggal masukkan angkanya saja ke sini karena sudah disediakan kolom-kolomnya seperti ini. Kamu tinggal masukkan doang ya. Oke, lanjut tanggal 27. Diterima pelunasan piutang 2.500.000 dan pendapatan jasa rias 7.500.000. Ini bagaimana pula ini? Nah, diterima pelunasan piutang 2.500.000 dan pendapatan jasa rias 7.500.000. Itu apa nih? Nanti kita terima berarti kas kita bertambah. Nah, kas kita bertambah. Ini kas diterima pelunasan piutang 2.500.000, berarti kas bertambah 2.500.000. Piutang kita berkurang 2.500.000. Kemudian pendapatan jasa 7.500.000, kas kita tambah lagi 7.500.000. Kemudian modal bertambah 7.500.000. Kan ini adalah dari kata-kata tadi kalau dia pendapatan berarti menambah modal. Nah, karena diterima, kalau modal bertambah, otomatis kas juga bertambah. Ya kan, keterima. Nah, nih berarti di notes kemudian ditambah lagi dengan penerimaan piutang. Berarti di sini kas bertambah lagi. Nah, berarti ini tambah ini, maka kas kita akan bertambah menjadi 10 juta rupiah. Berasal dari mana? Dari piutang 2.500, pendapatan jasa 7.500. Oke, baik. Kita lihat kan cara pencatatannya. Mari kita saksikan. Ya. Tanggal 27 September. Kas 10 juta. Kenapa dia 10 juta? Nah, tadi lagi. Kenapa kas 10 juta? Dari sini tadi 2.500.000 tambah 7.500.000. Ya kan? Ini kan diterima pelunasan piutang nih. Nah, kemudian tambah pendapatan jasa 7.500. Berarti kas kita menjadi 10 juta. Nah, tentu piutang berkurang 2.500.000 dan modal bertambah sebesar 7.500.000. Bisa lihat, saksikan. Nah, lihat. Nah, sekarang bagaimana dengan piutang? Nah, ini dia. Piutang berkurang 2.500.000 karena diterima pelunasannya. Nah, kemudian yang berikut berarti modal bertambah 300. Nah, ini ya, itu prosesnya. Nah, kita jumlahkan lagi. Jumlahnya tetap sama. Ini kas kita tambah dengan piutang, tambahkan dengan perlengkapan, tambahkan dengan peralatan. Kemudian ini tambahkan yang 4 ini ya, ditambahkan. Nah, hasilnya harus sama dengan utang usaha ditambah modal. Yang dua ini tambahkan yang ini, dia sama hasilnya. Maka kalau itu sama, maka pekerjaan kamu itu dengan catatan prosesnya juga sama. Kalau ini 10 juta dikurang 2.500 berapa? 7.500. Nah, ini berapa modal? 7.500. Sampai sini kita masih sama. Ya. Karena konsep kita adalah harta sama dengan utang tambah modal. Oke, bisa dipahami? Lanjut, masih ada tinggal 2 transaksi lagi. Kita lanjut tanggal 28. Tanggal 28 telah diselesaikan pekerjaan rias pengantin dengan nilai kontrak 7.500.000. Namun pembayaran baru akan diterima awal bulan depan. Nah, berarti telah diselesaikan pekerjaan rias pengantin. Berarti ini pendapatan lagi. Jadi yang 7.500.000 ini
adalah pendapatan. Nah, kalau pendapatan, dia menambah modal. Modal kita bertambah lagi sebesar 7.500.000. Nah, kemudian pendapatan ini sudah diterima atau belum? Kalau sudah, kita masukkan ke kas. Kan belum diterima. Katanya, namun pembayaran baru akan diterima awal bulan depan. Berarti muncul lagi piutang. Maka untuk tanggal 28 ini, kita isi adalah kolom piutang. Kenapa piutang? Karena belum kita terima. Pendapatan kita belum kita terima. Baru kita terima pada bulan depan. Sebesar 7.500.000. Nah, karena dia belum kita terima, maka ini menjadi piutang. Oke, sudah dipahami? Nah, kita lihat proses pencatatannya. Tanggal 28. Ya, coba kita lihat. Tanggal 28. Nah, ini dia. Masuk ke piutang 7.500.000. Jangan dimasukkan ke kas. Karena kita belum terima. Dan jangan masukkan ke utang. Yang utang itu apa? Kita yang berutang sama orang. Kalau piutang, orang yang berutang dengan kita. Nah, jadi utang dengan piutang beda ya. Jadi karena ini uang kita sama dia, berarti kita punya piutang. Ya. Jadi jangan kamu barangkali konotasi dengan utang kan salah, tapi adalah piutang. Nah, selanjutnya pendapatan tadi bertambah, maka dia menjadi modal bertambah 7.500.000. Ingat, setiap ada penambahan pendapatan, pasti pengaruhnya adalah ke modal. Oke? Enak kan? Enak belajar akuntansi ini ya. Gampang, susah, mudah. Nampaknya dimengerti. Oke, ini yang terakhir. Dan setelah ini, ya, ini yang terakhir ya. Nah, tanggal 30 September. Kita lihat tanggal 30 September. Nah, perlengkapan yang terpakai sampai akhir bulan sebanyak 750.000. Sedangkan peralatan kantor ditetapkan beban penyusutannya 700.000 tiap bulan. Nah, perhatikan, ya, ini ya, muncul di sini biaya tidak langsung. Ya. Nah, kalau biaya tidak langsung, berarti dia mengurangi modal. Tidak ada pengaruhnya ke kas kita bayar biaya, tapi biaya kita tidak langsung, ya. Maka muncul di sini apa yang pertama? Perlengkapan yang terpakai. Ya, perlengkapan yang terpakai sampai akhir bulan sebanyak 750.000. Sedangkan peralatan kantor ditetapkan beban penyusutannya 700.000 tiap bulan. Nah, perhatikan. Peralatan kantor seperti katanya termasuk dia aktiva tetap. Kalau aktiva tetap, karena dia peralatan itu tidak habis kita pakai sekaligus, tapi dia berangsur-angsur habis. Maka untuk peralatan kantor dia butuh penyusutan, dia perlu penyusutan. Maka untuk ini ditetapkanlah beban penyusutannya 700.000 tiap bulan. Ini tiap bulan. Enak. Nah, sekarang perlengkapan ini perlengkapan yang terpakai. Berarti perlengkapan yang terpakai ini kita memang cari yang terpakai, berapa yang terpakai. Nah, maka dengan demikian, perlengkapan kita berkurang 750.000. Ya. Kemudian, peralatan kantor 700.000. Penyusutan beban muncul lagi, maka modal, ini semua yang dua ini 750.000 tambah 700.000, ini kita catat ke modal. Modal kita berkurang sebesar 750.000 ditambah 700.000. Oke, kita lihat pencatatannya. Nah, gimana pencatatannya? Tanggal 30 September. Ya. September. Nah, kita lihat. Tidak, perlengkapan berkurang 750.000. Kenapa tadi? Karena perlengkapan terpakai 750. Karena perlengkapan itu tidak bisa dihitung setiap hari. Kita kertas ya. Kita tidak mungkin menghitung. Hari ini kita pakai kertas 1 lembar, kita tidak. Tapi kita hanya bisa menghitung pada akhir bulan berapa. Kalau awalnya kita beli 1 rim kertas, sekarang tinggal lagi setengah, berarti yang terpakai setengah. Maka itu perlu kita catat. Jangan kita beranggapan perlengkapan kita masih
atau kertas kita masih 1 rim, tapi tinggal lagi setengah rim, itu misalnya. Enggak, maka itu perlu tercatat. Tidak mungkin kita mencatat tiap hari. Hari ini pakai 1 lembar, besok pakai 1 lembar, 10 lembar. Tidak demikian. Tapi hanya kita menghitungnya pada akhir bulan. Ya. Lanjut, itu untuk perlengkapan. Nah, kemudian untuk peralatan, ya, seperti kan. Nah, ada akumulasi penyusutan peralatan 700.000. Nah, ini penyusutan. Nah, tadi muncullah harta baru namanya akumulasi penyusutan 700.000. Dia berkurang. Akumulasi ini mengurangi harta ini semuanya. Ya, harta peralatan ini dikurangi dengan akumulasinya, maka itu dapat hartanya. Kemudian terakhir kita catat kedua-duanya itu kita catat ke modal. Maka modal kita berkurang sebesar 1.450.000. Kenapa berkurang? Karena kita telah mengeluarkan ini namanya biaya langsung, ada biaya perlengkapan, beban pemakaian perlengkapan, ditambah beban penyusutan. Nah, ada akumulasi penyusutan. Ini akumulasi ini kita cadangkan, kita kumpulkan. Jadi 700 setiap bulan. 700 setiap bulan. Jadi ada akumulasi penyusutan. Maka modal kita berkurang sebesar 1.450.000 rupiah. Oke, sampai di sana sudah semua. Sekarang kita cek jumlahnya. Maka ini kalau kita jumlahkan semua, ya, nah, kas sampai tinggal lagi 28.840. Kemudian hutang jumlah 2.500. Kemudian perlengkapan dijumlahkan semua. Kemudian dikurangi dengan ini 700.000. Ini kan dikurang nih. Jumlah ini kas ditambah dengan piutang, ditambah perlengkapan, ditambah peralatan, dikurang dengan akumulasi penyusutan. Nah, setelah ini kita lakukan, maka jumlahnya harus sama dengan hutang tambah modal. Oke? Bisa dipahami? Gimana siswa sekalian? Untuk persamaan akuntansinya? Ya? Nah, itulah video kita kali ini tentang persamaan akuntansi. Semoga para siswa sekalian bisa memahami dan mempelajarinya kembali dari awal sampai akhir, dan setelah ini para siswa akan mengerjakan satu buah latihan. Ya, jadi tolong dipelajari kembali dari awal sampai akhir bagaimana proses pencatatan persamaan akuntansi ini. Ya, yang jelas ada kemauan. Ya, sesuatu itu tidak mungkin tidak bisa itu karena terbiasa. Demikian saja untuk pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.